Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Damai di hati, shalom. Sungguh luar biasa hari ini Tuhan Yesus memberkati kita memasuki tahun yang penuh berkat dan anugerah. 1 Januari 2026. Dan kita hadir untuk beribadah, menaikkan pujian dan syukur atas apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita boleh melewati tahun 2025. Dan nantinya kita akan beribadah dan akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Pendeta Yani Rende, Master Teologia. Untuk tema ibadah adalah indah pada waktunya, dan kemudian pembacaan Alkitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita masuk dalam peribadatan, kita memberikan kesempatan dulu pada anak-anak dan guru sekolah minggu.
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan sekolah minggu. Bapa Sorgawi, di hadapan-Mu dan di hadapan kami, anak-anak sekolah minggu berharap untuk didoakan, dan kami semua berdoa untuk mereka, berdoa untuk aktivitas sekolah minggu ketika anak-anak ini menjemput tahun yang baru. Ada cerita Alkitab yang akan disampaikan kepada mereka melalui guru-guru sekolah minggu yang sudah melakukan persiapan mengajar. Roh Kudus Tuhan akan menuntun anak-anak sekolah minggu untuk mengerti, memahami, melihat akan kemurahan kasih Tuhan, kesaksian ketika tahun yang baru menjadi milik mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan meneruskan iman orang dewasa, orang tua kepada anak-anak melalui pengajaran cerita-cerita Alkitab tentang tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun pemberian Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, dan mari kita bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup kekal. Ibadah permulaan tahun ini ditahbiskan dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Allah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Disilakan duduk. Sejenak kita menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Bapa Surgawi, kami sungguh menyadari sepanjang tahun 2025 tidak sedikit dosa yang kami lakukan. Perbuatan yang tidak menyenangkan di hadapan sesama kami, keluarga, tetangga, lingkungan di mana kami berada. Ada banyak hal yang kami lakukan dan ucapkan yang tidak berkenan kepada Tuhan sepanjang tahun 2025. Tidak terhitung banyaknya. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk bisa ada di tahun 2026. Engkau memberi pengampunan kepada kami. Suatu kesempatan untuk bukan hanya melihat dosa yang kami lakukan, untuk mengingat dosa yang kami perbuat, tapi kami mengingat tentang kasih sayang Tuhan, kemurahan kasih Tuhan, sehingga Tuhan mengabaikan semua yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kami menerima tahun yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kemanusiaan kami yang rendah dan terbatas ini tidak akan mampu membalas kasih sayang Tuhan. Tapi kami mampu untuk menjawab kasih karunia Tuhan dengan berupaya berbuat dan melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini. Karena itu kami bermohon, ketika Engkau melayakkan kami untuk ada di tahun 2026 ini, Engkau jugalah yang akan menyertai kami dalam kehidupan kami, supaya kuasa Roh Kudus itulah yang menghantar kami menikmati dan menjalani tahun yang baru ini. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sudah mengampuni kami dan melayakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu, sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang
yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami, dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Keagungan dan semaraknya ada di hadapannya. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Ulangan pasal 20, pasal 30 ayat 11 hingga ayat 20 yang menulis tentang hukum Tuhan. Saya membacanya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di tahun 2023. Kehidupan atau kematian. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga bukan di seberang laut tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini
Aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian, kamu akan hidup, bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi Sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Lawan lagu dah. Lawan lagu dah, selalu berteguh, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara, mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap firman yang kami baca dan kami renungkan dari Alkitab. Engkau telah berfirman kepada kami, dan kami mau mendengar, mau merenungkannya sesudah kami membacanya. Kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kami dan yang dicurahkan bagi kami selalu akan mampu membuat kami mengerti, memahami, bahkan mengerjakan firman. Karena itu Bapa di surga, kami sungguh yakin kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu kami diatasi oleh kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kami. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, firman hidup kami. Amin.
dengan perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga dalam setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya, tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada dulu sudah ada, dan apa yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian bacaan firman. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita ikuti puji-pujian sebelum khotbah. Yang pertama dipersilakan untuk baca Mazmur bersama.
Luar biasa para Pelsus. Sekarang ini diberikan kesempatan kepada bapak-bapak yang umurnya 55 tahun ke bawah. Silakan bapak-bapak yang 55 tahun ke bawah, silakan membawa puji-pujian pada Tuhan Yesus. Pak Ryan Penekenan, silakan ke depan. Siapa lagi yang tidak mau berdiri saya akan panggil. Silakan Ian, 55 tahun ke bawah ya, silakan. 55 tahun ke bawah. Puji Tuhan, terima kasih. Selanjutnya, bapak-bapak, maaf, jangan dulu bapak-bapak. Ibu-ibu yang 55 tahun ke bawah. Ibu-ibu, wanita kaum ibu yang 55 tahun ke bawah. Ibu Glory, silakan ke depan. Ibu Alan. Yang 55 tahun ke bawah silakan bawa puji-pujian. Berarti yang tidak menyanyi ini seoma-oma, yang nak mau menyanyi seoma-oma deh, opa-opa. Yang saya undang 55 tahun ke bawah ibu-ibu. Ini masih kosong di tengah. Ini ada 3 tangga, ini boleh diisi. Mari. Masih ada 3 tangga yang boleh diisi. Ibu Klaus sudah ya? Oh ya.
Luar biasa. Diundang kepada bapak-bapak yang 55 tahun ke atas. Di bawah pimpinan Pak Alex Binilang, Prof Tulung, ya, Pak Kusen, Pak Robi Kolibu, Pak Niko Kaparang, silakan maju ke depan. Pak Tengko yang 55 tahun ke atas. Berarti yang tidak mau menyanyi itu ABG. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tadi Pak Sek berbagi kita ya, usia kita dinyanyi 55 tahun ke bawah dan 55 tahun ke atas. Berarti yang 55 dua kali menyanyi, atas dan bawah. Tapi yang saya mau lihat di situ adalah soal waktu. Ya. Ada waktu kita di usia 55 tahun ke bawah nyanyi. Dan ada waktu kita 56 tahun ke atas. Artinya semua ada waktunya. Ya, termasuk pembagian tadi. Itu juga menunjuk pada soal waktu dari kehidupan yang saya dan saudara jalani sekarang ini. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita boleh menikmati tahun yang baru. Ya. Di setiap akhir tahun, biasanya kita akan mengganti dari kalender lama menjadi kalender yang baru. Di kalender yang lama punya beberapa catatan. Catatan mungkin ada janji yang tidak ditepati. Ada jadwal yang tidak dilaksanakan. Ada hari bahagia yang dialami. Tapi ada hari duka cita yang dirasakan.
ada tanggal yang kita ingin kenang di tahun kemarin. Tetapi juga ada tanggal yang kita ingin rasanya hapus dari kalender itu. Namun ada satu hal yang sama. Kita tidak bisa menambah satu hari pun di kalender yang lama. Kita juga belum tahu apa yang akan kita tulis di kalender yang baru. Saudara-saudara, pengkhotbah pasal 3 ini mengingatkan bahwa waktu bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Kita bukan pemegang kalender kehidupan. Tuhanlah pemegang seluruh waktu itu. Karena itu, ketika kita memasuki tahun baru ini, bukan soal bagaimana menguasai masa depan, melainkan mempercayakan waktu kepada Tuhan, sehingga indah pada waktunya sesuai tema. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita pengkhotbah ini atau Kohelet ini berbicara tentang pencarian makna dari kehidupan yang sudah dijalani. Mencari makna dari realitas kehidupan yang sering terasa tidak adil dan sementara. Kita pengkhotbah ini secara tradisional banyak dihubungkan dengan Raja Salomo, seorang yang memiliki hikmat, kekayaan, dan pengalaman hidup yang luas. Pengkhotbah pasal 3 ini, dia berefleksi tentang waktu dan tentang kedaulatan Allah. Saya dan saudara-saudara sering gelisah menghadapi perubahan, termasuk perubahan dalam hal kesehatan, perubahan dalam hal ekonomi, perubahan dalam hal status, perubahan dalam hal jabatan, bahkan berubah dari rambut hitam ke rambut putih, berubah dari kerutan muka yang biasanya licin sekarang mulai mengerut. Begitu juga kulit. Semua mengalami perubahan. Kita pengkhotbah ini mengingatkan bahwa hidup ini tidak berjalan secara acak walaupun terjadi perubahan. Melainkan hidup ini ada dalam kerangka waktu, di mana waktu itu dipegang oleh Allah Sang Pencipta. Kalau kita lihat teks ini sangat relevan dengan tahun baru. Mengapa? Karena kita akan meninggalkan masa lalu yang tidak bisa diulang-ulang.
Kita memasuki masa depan yang belum kita ketahui. Tapi kita diingatkan bahwa Allah tetap memegang kendali atas seluruh waktu kehidupan saya dan saudara-saudara, dan kendali kehidupan atas dunia yang Dia ciptakan. Kalau kita periksa ayat 1 sampai ayat 8, kita akan menemukan bahwa pengkhotbah menyatakan bahwa segala sesuatu di bawah langit ini memiliki waktunya masing-masing. Kita menemukan ada 14 ilustrasi kehidupan. 14 itu saling berpasangan. Tapi saling berpasangan di dalamnya saling bertentangan. Ada hidup dan mati. Ada saat berbuah, ada saat tidak berbuah. Coba saudara periksa dari ayat 2 sampai ayat 8. Ayat 2 sampai ayat 8 itu merupakan satu bukti dari apa yang dilihat oleh pengkhotbah pada ayat yang pertama tadi. Dia bilang di ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan apa yang dia saksikan, dia sampaikan dalam 14 ilustrasi yang berpasangan tapi saling bertentangan. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa makna? Maknanya saudara-saudara bahwa hidup tidak selalu berada di satu musim. Seperti halnya kehidupan ini seperti roda yang berputar. Tapi roda yang berputar, dia berputar pada poros, pada as. Kenapa dia berputar pada as? Karena as itulah Sang Pencipta. Kita boleh berada di atas saat ini, tapi suatu waktu kita berada di bawah. Kita tidak pernah berada di atas secara terus-menerus. Begitupun kita tidak akan pernah berada di bawah terus-menerus, kecuali roda kehidupan kita terlepas dari porosnya. Kita yang sudah tidak ada di atas tapi merasa masih seperti di atas. Karena kita terlepas dari poros yang memberikan kita kehidupan suatu waktu berada di atas. Hidup kita tidak selalu berada di satu musim yang sama. Dan kita tidak bisa memilih kita berada di musim apa. Kita tidak bisa memilih kita ada di atas atau di bawah. Tapi saudara-saudara, semua musim itu punya tempat dalam rencana Allah. Sekalipun kita berada di bawah. Apalagi kalau kita ada di atas. Jangan melupakan apa yang di bawah. Jadi saudara-saudara, sekali lagi semua musim, semua keadaan itu punya tempat dalam rencana Allah. Jadi kalau dalam kalender lama ada tanggal yang tidak, ada hari atau tanggal yang tidak mau kita ingat.
Karena di tanggal itu kehidupan menjadi sesak, penuh pergumulan, ada tekanan, ada kematian di situ. Semestinya tanggal itu menjadi tanggal yang sifatnya reflektif untuk kita belajar dari kegagalan, kesulitan, dan pergumulan pada tanggal di tahun yang lalu. Sehingga tanggal itu kita tidak perlu hapus dalam kehidupan. Tanggal itu kita akan ingat, sama seperti ketika kita mengingat ada tanggal kebahagiaan, ada tanggal sukacita, dan ada tanggal kegembiraan. Karena semua musim punya tempat dalam rencana Allah. Kita jemaat memahami bahwa tahun lalu mungkin berisi kegagalan atau kehilangan. Tapi tahun ini bisa berisi tantangan baru. Namun semuanya tetap berada pada pengaturan waktu Tuhan. Sehingga temanya indah pada waktunya. Kalau kita periksa ayat 9 sampai ayat 11, kita menemukan bahwa manusia bekerja keras, tetapi tidak sepenuhnya manusia itu memahami tentang rencana Allah. Teks Alkitab menyatakan bahwa Allah menaruh kekekalan dalam hati manusia, dalam hati saya dan saudara-saudara. Artinya apa? Artinya saya dan saudara-saudara sebenarnya rindu sekali untuk melampaui waktu. Namun kita tidak bisa menjangkau semuanya. Saya dan saudara-saudara boleh membuat rencana. Saya dan saudara boleh memiliki tujuan sepanjang tahun 2026. Itu sebenarnya kekekalan yang Tuhan nyatakan dalam hati saya dan saudara-saudara. Suatu rencana kehidupan masa depan. Yang saudara sudah rancang sejak awal. Tahun ini kita mau apa? Apa tujuan kita? Tapi seringkali kita gagal karena kita mau berusaha melampaui waktu. Belum oras, belum waktunya, kita anggap sudah waktunya. Sehingga terjadi korupsi, sehingga terjadi menyakiti hati orang, melakukan segala cara untuk mencapai tujuan. Karena kita sudah tetapkan pada waktu ini kita harus jadi seperti ini. Pada waktu itu saya harus jadi seperti itu. Sehingga pas pada waktu itu tidak terjadi apa-apa. Tidak merasakan apa-apa. Kita kecewa. Kita menghujat Tuhan yang kita yakini. Kita menyalahkan keluarga, menyalahkan orang lain atas apa yang belum kita capai sesuai dengan rencana. Kenapa? Karena kita mau melampaui waktu Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak tahu segalanya. Tetapi Allah tahu. Ketidaktahuan kita bukan alasan untuk putus asa dari kekecewaan.
Tapi saudara-saudara, saudara pasti juga mengalami dalam pengalaman hidup bahwa keindahan hidup sering baru terlihat ketika saudara memandang bahwa itu waktu Tuhan. Bukan waktu saya dan saudara. Saya dan saudara tidak bisa menentukan waktu. Waktu adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 12 dan 13 tercatat bahwa pengkhotbah menyimpulkan bahwa sikap terbaik manusia itu adalah bersukacita, melakukan yang baik, menikmati hasil kerja sebagai anugerah Allah. Bersukacita, melakukan yang baik, kemudian menikmati hasil kerja sebagai anugerah Allah. Itulah sikap yang benar dari saya dan saudara-saudara ketika menjalani waktu Tuhan. Saya tidak mengajak kita untuk hidup hedonis. Tetapi saudara-saudara, hidup yang bersyukur di tengah keterbatasan saya dan saudara-saudara. Sehingga tidak perlu terjadi kecewa ketika saudara dan saya ada di atas, tiba-tiba di bawah. Saya waktu jadi PLT ketua, hidup saya biasa-biasa saja. Selama 7 bulan. Saya tidak mau menikmati fasilitas. Saya biasa saja. Hidup biasa. Dengan orang juga biasa. Sebagaimana saya hidup belum jadi PLT ya begitu. Jadi ketika saya tidak mau mengikuti kontestasi ketua, saya biasa-biasa juga. Tidak berubah. Karena itu jabatan kan
atau sudah musim kedua. Kemudian pertanyaan retorik yang kedua, apa yang Tuhan mau ajarkan di musim yang saudara alami dan rasakan? Itu seperti pernyataan saya tadi. Tinggal kita menjawab. Kita boleh membuat rencana, tetapi kita perlu juga menyadari keterbatasan. Sekali lagi, tahun yang baru bukan tentang menguasai masa depan, tapi mempercayakan waktu kepada Tuhan, karena indah pada waktu. Dan saudara, tahun boleh berganti, musim boleh berganti, tetapi Tuhan dalam Yesus Kristus yang memberikan waktu bagi kita tidak pernah lupa. Saya tetap saya tetap dengan Tuhan Allah, tidak ada yang lupa. Karena Tuhan kata melakukan tahun yang baru bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman kepada Allah yang mengatur segala sesuatu pada waktunya. Seorang penyanyi tahu bahwa ada waktu menanam, ada waktu menurun, ada waktu menuai. Petani yang bijak tidak memaksa panen di musim tanam, panen di waktu menurun. Karena jika dia mencari benih terlalu cepat, dia tidak akan menuai apa-apa. Demikian juga kita. Ada orang yang perlu dijawab bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena waktunya belum. Mungkin adalah musim menabur air mata, dan tahun ini menuai. Tapi Tuhan bekerja di setiap musim. Karena apa? Karena indah pada waktunya. Selamat merayakan tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita ikuti puji-pujian. Dipersilakan mewakili lansia dan PKB, Bapak Ratak untuk membaca Mazmur. Silakan. Sesudah itu ibu-ibu yang 55 tahun ke atas. 56 sudah di Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 10. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur.
Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab dahsyatlah Tuhan yang maha tinggi, Raja besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kami, suku-suku bangsa ke bawah kaki kami. Ia memilih bagi kami tanah pusaka kami, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Terima kasih. Silakan. Ibu-ibu. Mari ibu-ibu. Lima 56 tahun ke atas. Bersiap-siap pemuda. Baru remaja. Jadi pemuda dulu baru remaja.
Silakan pemuda untuk berdiri, banyak dari balkon. Yang di luar, di bawah pohon banyak. Sesudah pemuda, bersiap-siap remaja. Semoga di tahun 2026 banyak pemuda yang hadir di ibadah kolom. Ya. Silakan remaja. Remaja. Ada, tapi tidak banyak. Yang di luar remaja, yang 13 tahun itu sudah remaja.
Mari ke depan. Ditambah komisi remaja saja. Ya. Silakan bantu komisi remaja karena kayak sedikit remaja yang masuk. Makasih. Ini PR Pak Komisi, cuma tahu banyak komisi itu lagu tadi. Yang remaja lain nggak tahu. Ya. Jadi PR dalam pelayanan di 2026. Silakan lanjut Pak Pendeta. Saudara-saudara, mari kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia,
kembali ke ayat 1. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Ayat 2 semua wanita. Ayat 2 semua wanita. Kita akan mendoakan persembahan kita, jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu, berkat melimpah selalu kami rasakan, sehingga kami boleh ada di tahun yang baru, tahun 2026. Saat ini kami telah memberi persembahan syukur kami untuk pelayanan gereja-Mu. Kami mohon Tuhan menguruskan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Berkatilah usaha dan kerja kami agar kami terus dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada pujian terakhir sebelum doa umum atau doa tutup. Dipersilakan kolom 30 untuk membawa puji-pujian. Kolom 30. Silakan.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh menikmati tahun baru dengan segala tantangan dan pergumulan hidup kami yang kami boleh jalani di tahun 2025. Apakah itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan. Semua kami boleh lalui. Terpujilah Engkau Tuhan. Ada kesempatan di tahun 2026 ini Engkau berikan kepada kami, dan firman-Mu yang telah kami renungkan bersama kiranya menghantar kami semua untuk menjemput tahun baru ini, tahun 2026, sebagai tahun rahmat Tuhan, tahun yang penuh dengan harapan untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya kami boleh merayakan tahun baru ini dengan bertanggung jawab. Terlebih kami boleh berefleksi dari kehidupan masa lalu kami di tahun kemarin untuk lebih baik lagi di tahun sekarang ini, sehingga boleh menentukan langkah kehidupan kami ketika Tuhan beri kesempatan untuk hidup berkelanjutan di tahun depan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menikmati kasih sayang Tuhan, dan kami boleh menjawab berkat-berkat Tuhan dengan hidup beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan perteguh kami supaya ketika kami berada dalam satu persekutuan di kolom, di kompelka, di jemaat, kami boleh mengerjakan tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat yang mau hidup beribadah, ibadah kolom, ibadah kompelka, ibadah rayon, ibadah jemaat, apapun ibadah yang dilaksanakan, yang diprogramkan oleh Jemaat Bethesda Ranotana, kami dapat mengikutinya karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami jalani di 2026 ini. Tuhan pakai pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 30. Tuhan pakai komisi pelayanan kategorial jemaat, mulai dari ketua, penatua, sampai kepada anggota komisi. Mereka boleh menjalankan tanggung jawab pelayanan di kolom maupun di kompelka masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Tantangan tahun kemarin akan memicu mereka untuk lebih baik lagi melayani Tuhan dan jemaat di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, berkati badan pekerja majelis jemaat, Pendeta Novita Kaligis bersama dengan teman-teman badan pekerja. Tuhan berkati mereka untuk bertanggung jawab menata pelayanan, menata organisasi, baik itu di bidang perbendaharaan maupun bidang kesekretariatan. Dalam keberkatan Tuhan, badan pekerja majelis jemaat boleh menjadi berkat. Begitu juga berdoa untuk para penasehat badan pekerja majelis jemaat. Tuhan berkati mereka di usia tua dengan pengalaman melayani yang sudah mereka nikmati, alami dan rasakan. Mereka berbagi untuk badan pekerja majelis jemaat, bahkan pelayan khusus jemaat. Kiranya dalam keberkatan Tuhan di usia tua, di pengalaman pelayanan, membuat para penasehat badan pekerja majelis jemaat ini akan dapat melakukan tanggung jawab mereka di tahun 2026 ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Begitu juga berdoa untuk pegawai, kostor, bahkan semua yang terlibat dalam penataan pelayanan ibadah setiap minggu, multimedia, prokantor ataupun kantoria, pemain musik, semua mereka menjadi bagian dari kesaksian pelayanan. Mereka sudah bekerja selama setahun melayani Tuhan, dan di tahun yang baru mereka juga akan meneruskan tugas tanggung jawab
Sebagaimana periodisasi pelayan khusus, maka tahun ini adalah tahun terakhir di mana teman-teman pelayan khusus akan melayani jemaat di Kolom maupun di Kompelka. Kiranya juga Tuhan akan terus berkati mereka. Mereka akan setia hingga ke tamat, melayani Tuhan sampai pada akhir periode dengan bertanggung jawab. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa daerah kami aman. Kami boleh melaksanakan perayaan-perayaan Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati pemerintah kami di Provinsi Sulawesi Utara, di kota Manado, di kecamatan, di kelurahan-kelurahan kami. Bahkan Tuhan memberkati kepala negara kami, wakil kepala negara kami, pemerintahan Indonesia ini. Dalam keberkatan Tuhan, mereka semua boleh menjadi berkat bagi rakyat yang mereka pimpin dan mereka layani. Begitu juga berdoa untuk pelayan khusus yang ada di Sinode Gereja Masih Injili di Minasa, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode, semua yang terlibat di 1082 jemaat, di 149 wilayah. Tuhan berkati semua pelayan khusus yang tersebar di wilayah pelayanan Gereja Masih Injili di Minasa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa untuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, sebagai aparat negara yang melaksanakan tugas-tugas untuk menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban. Tuhan berkati mereka semua. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami mengakhiri persekutuan berdoa kami dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Diundang berdiri. Ujung jalan hampir atau masih jauh, kuliling tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Sebelum menerima berkat, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Mari berdoa. Bapa Surgawi, ada beberapa anggota jemaat kami yang tidak bisa beribadah di tanggal 1 ini karena mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Di antaranya Ibu Christine Lapian di Rumah Sakit Bayangkara. Bahkan juga saudara-saudara yang terbaring sakit di rumah masing-masing. Terutama saudara-saudara kami, orang tua kami yang lanjut usia, yang oleh keterbatasan fisik tidak bisa hadir. Padahal ada kerinduan dari mereka untuk hidup beribadah, merayakan tanggal 1 sebagai tahun baru
tahun rahmat Tuhan. Kasihani mereka semua Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit ini, melalui keluarga mereka masing-masing, maupun perawatan medis yang mereka lakukan sampai pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam kelimpahan berkat-Mu, Engkau memberikan mereka kesembuhan, dan pada waktu-waktu akan datang, mereka akan kembali hidup beribadat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pengutusan dan berkat. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.